Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding. Kamu perlu mendengar ini yang akan terungkap sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sambung kartunya, cek untuk energi kamu yang akan terungkap sebentar lagi. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, abundance, soulmate, isolation. Nah, ini ada perception. Jadi di sini aku melihat beberapa dari kamu ya akan bisa merubah pola pikir. Nah, ternyata dengan merubah pola pikir kamu, terungkaplah banyak hal-hal positif yang mulai mendekat. Banyak hal-hal yang baik mulai kamu rasakan. Perubahan-perubahan dalam diri kamu itu mulai tampak. Oke? Itu semua tentang perception kamu. Cara melihat, cara pandang gitu ya. Cara mikir kamu. Kamu udah sangat positif. Jadi sebentar lagi, setelah apa yang sudah kamu rubah ini, setelah apa yang sudah kamu lakukan ini, akhirnya ya banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya, banyak orang-orang yang mulai menyukai kamu. Banyak orang-orang mulai mendekat. Bahkan ya, ada yang ingin mengatakan kepada kamu, kalau aku itu suka loh lihat kamu. Aku itu cinta loh sama kamu. Aku merasakan ada hal yang beda dari kamu. Makanya aku sulit untuk berpaling gitu loh. Ada seseorang, mungkin entah itu dia seorang teman awalnya, atau dia pasangan kamu. Akhirnya dia mengungkap bahwasanya kamu itu orang yang berbeda, orang yang unik, orang yang berkarisma. Ya, jadi apalagi sejak kamu udah benar-benar kayak positif banget. Kamu udah membuat diri kamu itu semenarik mungkin. Sehingga banyak orang-orang merasa kagum. Ya, ini sangat membuat kamu kaget juga ya. Nggak nyangka aku bisa begini. Karena prioritas kamu untuk merubah diri kamu adalah tujuannya untuk kebaikan diri kamu juga. Ternyata efeknya itu banyak juga gitu loh. Banyak orang-orang yang tadinya mungkin tidak menyukai kamu atau benci sama kamu gitu ya. Sekarang mulai mulai mendekat, mulai menunjukkan. Bahkan ada yang ngerasa aku itu tidak bisa berpaling dari kamu. Ya, mungkin dia berkata kepada kamu kalau kamu itu jangan-jangan soulmate aku gitu ya. Ada yang begitu. Oke. Nah, di sini aku juga melihat abundance, berkelimpahan. Walaupun awalnya kamu pernah ya merasakan kekacauan dalam hidup kamu. Kamu pernah ngerasakan hidup yang kayak tidak punya tujuan. Tidak ada satu orang pun yang mungkin peduli dengan kamu. Tidak ada satu orang pun yang mungkin mau membantu kamu di sini. Tetapi kamu mencoba untuk melakukan sesuatu. Ini ada for sale ya. Mungkin kamu merasa aku harus melakukan sesuatu nih. Ya, mungkin kamu berdiri dengan kaki kamu sendiri. Ya, di saat itu mungkin kamu lagi stuck dari keuangan atau bisnisnya kamu benar-benar bangkrut gitu ya. Tapi kamu berani untuk menjual, for sale gitu ya, untuk dijual. Dan akhirnya apa yang kamu jual itu mungkin ada emas atau rumah gitu ya. Kamu jual demi apa? Untuk memperbaiki bisnisnya kamu atau apa, dan ternyata terungkap lah, ternyata itu salah satu cara kamu harus berani untuk mengambil sebuah tindakan, dan ternyata mungkin dengan risiko yang kamu lakukan itu efeknya luar biasa. Kamu akan berkelimpahan. Ya, apa yang membuat kamu berkelimpahan? Di saat kamu mungkin menjual saham kamu, menjual apa yang kamu miliki demi untuk membangun bisnis kamu lagi, dan kamu akan lebih berhati-hati. Di situ kamu benar-benar berhasil
kamu mulai nampak ya, ada perkembangan, ada pertumbuhan mungkin dari bisnisnya kamu atau dari pekerjaannya kamu. Dan sampailah akhirnya kamu merasakan abundance, keberlimpahan. Ya, akhirnya datang rezeki yang berlimpah. Bahkan sesuatu yang sudah kamu jual, itu akhirnya datang kembali. Bisa kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Jadi sebenarnya eh, ya akan ada hal yang terungkap sebentar lagi ya, mungkin di saat kamu berani untuk mengambil risiko, di saat kamu rubah pikiran kamu. Oh, tadinya mungkin ini ada emas gitu ya, terus ini ada harta aku, aset aku takut untuk menjual. Nah, kenapa tidak kamu jual sementara kamu butuh 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 dana, butuh misalnya daripada kamu pinjam bank, lebih baik mungkin kamu ada aset kamu jual. Yang penting bukan rumah yang kamu tempati gitu loh. Misalnya ada rumah kamu banyak nih, ya udah salah satu jual. Demi apa? Untuk membuat ya, arti kata ada bisnis kamu yang mandek gitu ya, itu mungkin bisa diperbaiki lagi dengan modal kamu yang ada. Karena kamu mencoba minjam uang ke sana ke sini mungkin bareng teman atau apa, nggak dapat. Nah, satu-satunya jalan ya apa yang kamu miliki di sini. Ya ternyata terungkap lah. Ternyata ya cara Tuhan itu ya kalau kamu berani mengambil risiko ya, dan kamu berjuang, kamu yakin gitu ya, dan akhirnya ya abundance akan milik kamu di sini. Ya. Nah, ini juga ada rejection. Beberapa dari kamu pernah ya melakukan sebuah penolakan terhadap seseorang, entah itu orang yang mungkin kamu anggap tidak layak untuk kamu. Makanya di sini kamu ngerasa, oh aku mau buka soulmate aku, ya, atau kamu kayak ngerasa ditolak pernah. Kamu mencintai seseorang, kamu mungkin udah menjalin suatu hubungan mungkin dengan seseorang ya, bahkan punya planning untuk menikah, tapi pasangan kamu menolak untuk menikah dengan kamu. Di sini kamu harus bersyukur. Tidak bisa kamu paksakan. Aku nggak bisa nih, aku harus menikah dengan kamu. Nggak bisa kayak gitu. Cinta juga tidak bisa dipaksakan. Kalau seseorang itu tidak mau gitu ya, kenapa kita harus memaksakan dia? Sekarang jalannya adalah untuk mengikhlaskan, melepaskan. Ya, kalau memang penolakan itu adalah jalan yang tepat buat kamu dengan dia, ya, lakukanlah. Kenapa? Karena suatu saat nanti kamu akan ketemu dengan soulmate. Ya, ternyata ini cara Tuhan. Cara Tuhan untuk memberikan kesedihan kepada kamu terlebih dahulu, memberikan sebuah kekecewaan. Ternyata di balik kekecewaan itu ada soulmate yang akan menanti kamu. Jadi kamu jangan merasa jangan ngerasa sedih, kecewa, khawatir gitu ya saat kamu ditolak oleh seseorang. Saat seseorang mungkin tidak mengabulkan ataupun tidak menepati janjinya gitu ya. Ya, jangan dipaksakan, biarkan, ikhlaskan, maafkan dia. Karena dengan begitu aku melihat kamu benar-benar akan berkelimpahan, akan ketemu soulmate. Ya. Nah, mungkin beberapa waktu kamu perlu sendiri. Kamu perlu merenung. Ya. Dan akhirnya kamu mengambil suatu keputusan untuk merubah mindset, merubah persepsi kamu gitu ya. Bahwasanya seseorang yang mungkin sudah meninggalkan aku, ternyata dia bukanlah orang yang layak. Ternyata Tuhan sengaja memisahkan aku dengan dia. Kenapa? Dia bukanlah terbaik buat aku. Jadi kamu mikirnya ke sana, persepsi kamu begitu gitu loh. Sehingga akhirnya kamu menemukan soulmate-nya ini. Ya, jadi jangan ngerasa kamu itu sudah disakiti atau sudah dikhianati. Bahkan kamu harus bersyukur akan hal itu karena kamu dijauhi dari dia, ya. Ternyata dia orang yang toksik, oke? Jadi itu, jadi kamu jangan, ya intinya selalulah berprasangka baik gitu loh kepada semesta alam. Ya. Kita coba lihat dari segi tarotnya. Apakah yang akan terbaca di sini? Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke. Apakah yang akan terbaca? Ya. Di sini ada The Hangman. The Hangman. Perubahan, benar-benar kamu ingin merubah keadaan kamu. Kamu tidak bisa lagi berada di situasi yang begini-begini saja. Dan kamu benar-benar mencoba merubah mindset kamu, merubah pikiran kamu, merubah persepsi kamu ya. Dan akhirnya semua bisa benar-benar menjadi kenyataan. Kamu sudah mulai bisa menemukan tujuan hidup ya. Kamu sudah mulai bisa menemukan kebahagiaan. Kamu juga sudah bisa memulai ya untuk menemukan sebuah kesempatan dan peluang. Ya, ini hebatnya kamu. Oke, jadi ini akan terungkap. Itulah ya, kita itu perlu ya untuk merubah mindset kita.
kita juga perlu untuk melihat bagaimana persepsi kita terhadap sesuatu apa yang kita lihat gitu ya. Arti kata positif, sepositif mungkin harus kita lakukan. Oke, lanjut. Di sini ada strength. Nah, ini suatu kesabaran. Kamu akhirnya memiliki sebuah kesabaran. Kamu akhirnya jadi orang yang sabar, jadi orang yang memang stabil gitu loh. Dan kamu dengan kesabaran kamu itu kamu bisa menaklukkan apapun. Jadi di setiap apapun yang terjadi pada kamu dan kamu merubah persepsi kamu dan akhirnya kamu itu bisa dikatakan orang yang bisa menaklukkan apapun. Kamu termasuk orang yang hebat. Kamu termasuk orang yang benar-benar unik ya, berkarisma, punya nilai. Kamu orang yang berkualitas di sini. Oke, teman-temanku. Jadi sebenarnya kamu itu adalah orang yang punya kekuatan yang kamu sendiri tidak menyadari. Bahkan kamu merasa kayak, wah terungkap sudah. Bahwasanya aku itu punya kekuatan. Aku itu punya nilai. Aku itu berkarisma. Karena semua kita itu punya. Tapi tergantung diri kita itu bagaimana untuk menyikapinya atau memandangnya gitu loh. Ya, ini dia. Oke, luar biasa. Lanjut di sini ada adjustment, perubahan, benar-benar ya. Secara signifikan ini mungkin akan tampak ya. Baik itu mungkin dari segi finansialnya kamu, baik itu mungkin dari segi percintaannya kamu. Karena kamu yang pengen segera untuk merubahnya ya akhirnya bisa berubah gitu loh. Secara totalitas ya kamu akan merasakan perubahan itu. Karena diri kamu sendiri yang menginginkan untuk berubah. Kalau tidak ya juga tidak akan bisa untuk berubah gitu loh. Ya, teman-temanku. Jadi kamu harus sangat bersyukur sekali di saat kamu mungkin diberikan sebuah masalah, ya yakinlah itu adalah suatu pembelajaran bagi kamu. Apalagi kamu di sini mungkin ada yang memilih untuk sendiri merenung ya. Ternyata dengan renungan kamu itu membuahkan sebuah hasil atau menemukan jawaban di sini. Ya, Seven of Swords. Ya, terkadang kamu juga ya di sini terkadang apa ya mudah dibohongi, mudah dimanfaatkan oleh orang-orang. Bahkan ini kamu ungkap. Awalnya sih kamu mencoba untuk berpikir positif. Ah, dia baik kok. Dia tulus kok. Ternyata karena kamu itu orang yang benar-benar kayak dijaga gitu ya oleh leluhur kamu atau kamu dijaga oleh malaikat kamu, malaikat pelindung atau semesta sekalipun begitu ya. Dan akhirnya kamu cepat segera mengungkap orang-orang yang mungkin punya niat yang tidak baik sama kamu atau seseorang yang menipu kamu, yang membohongi kamu itu akan terungkap. Kamu merasa kayak, oh kok begini ya, seseorang yang aku percaya ternyata melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, yang paling membuat aku marah. Padahal aku udah percaya banget sama dia, tapi tiba-tiba aja dia membohongi aku, menipu aku gitu loh. Karena mungkin banyak kesempatan dia untuk menipu kamu. Oke, tapi tetaplah berpikir positif. Nah sekarang mungkin kamu perlu untuk merubah mindset kamu juga ya, dan pada akhirnya semuanya akan benar-benar bisa kamu rubah ya. The Star ya, sebuah harapan mungkin ini langsung dari jalur langit. Kamu yang benar-benar kamu akan dapatkan dan kamu akan makin bersinar. Dan waktu dekat ini kamu akan makin bersinar. Kamu seperti bintang yang selalu menerangi sekeliling kamu. Siapapun yang mungkin berada di samping kamu, di sekeliling kamu, di sekitar kamu ya, mereka akan merasakan kebahagiaannya, mereka akan merasakan kenyamanannya, karena kamu juga membuat mereka itu yang merasa dihargai oleh kamu. Bahkan kamu tidak akan sungkan-sungkan untuk membantu mereka. Itu yang membuat mereka kayak menyukai kamu di sini ya, karena kamu itu makin bersinar. Kamu itu makin benar-benar menunjukkan jati diri kamu. Kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Walaupun di sini kamu yang pernah disakiti atau dikhianati, dan kamu tidak membalas dendam kepada mereka. Kamu tidak mungkin intinya kamu mencoba untuk memaafkan. Dan akhirnya ya disitulah akhirnya kamu makin bersinar. Tiba-tiba aja aura kamu itu kayak muncul banget ya. Orang-orang merasakan aura kamu tersebut. Energi kamu itu positif banget ya. Semoga aja dalam waktu dekat ya kamu ngerasakan hal itu. Ten of Cup, kebahagiaan. Beberapa dari kamu mungkin ada ya yang pengen menikah, yang akhirnya punya anak ya. Itu terwujud. Semoga ya ini terungkap di mana bahwasanya di saat kamu benar-benar sudah berpikir positif, disitulah keajaiban selalu datang kepada kamu ya. Hal-hal baik juga akan selalu datang kepada kamu ya. Membuat akhirnya kamu itu kayak ngerasa aku bersyukur sekali. Tuhan sangat sayang kepada aku.
Ya inilah aku gitu loh. Oke, teman-temanku. Jadi aku ngerasa bahagia banget ya melihat energi-energi kamu di sini, walaupun ada kekecewaan atau ada kesedihan, tapi aku ngerasakan kamu akan bisa mengatasinya. Kamu akan menjadi seseorang yang bijak dan dewasa ya. Dan aku juga ngerasakan kamu akan menemukan segera kebahagiaan kamu. Oke, teman-temanku. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.